Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat asar yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyambung pelajaran kita tentang adabus sadaqah, yaitu adab-adab dalam bersedekah. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana fadilah daripada bersedekah, ya, bahkan sampai saat-saat sakaratul maut, maka yang paling berharga dari diri kita selain amal saleh yang lain yaitu sedekah. Sampai seseorang ketika dicabut nyawanya, dia memohon kepada Allah untuk diberi waktu agar menyempatkan diri untuk bersedekah. Maka sebelum sakaratul maut itu datang, perbanyaklah bersedekah. Apalagi dalam Ramadan, inilah amalan yang utama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung dengan adab berikutnya. Jadi setelah kita membahas tentang fadilah-fadilahnya, maka adab pertama dalam bersedekah adalah al-ikhlas fi sedekah. Kalau sudah mulai bersedekah, maka karena apapun amal tanpa diiringi ikhlas, maka amal itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullah. Nah, sungguh mereka tidak disuruh beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, kecuali yang betul-betul hanya ikhlas saja. Jadi maksudnya yang tidak ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apapun pada mereka. Kepada mereka yang kadang-kadang berharap puji, jadi ingin dipuji oleh selain Allah, maka nanti Allah akan mengatakan di hari kiamat, mintalah pahala dari orang yang engkau harapkan pujian darinya. Itu ada hadis-hadis dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, ya. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang ingin dipuji dalam sedekahnya, dalam amalnya, ketika bertemu Allah, Allah mengatakan kepadanya, carilah pahala dari orang yang engkau harapkan pujian darinya. Jadi kita yang berharap pujian dari panitia masjid, hari kiamat nanti mintalah pahala dari panitia masjid. Sedangkan panitia masjid tidak bisa menyediakan pahala, hanya bisa menyediakan celengan. Kita yang berharap dari pimpinan-pimpinan, nanti ternyata tidak dapat apa-apa dari pimpinan. Maka satu-satunya amal yang diterima Allah apabila ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas itu permainannya di dalam hati, bukan di mulut. Jadi walaupun orang mengucapkan ikhlas beribu kali, tapi kalau hatinya tidak ikhlas, maka yang jadi standar adalah hati, sehingga akan dibongkar aibnya orang-orang yang ria di dunia. Buktinya ada hadis-hadis sahih yang menyebutkan nanti Allah akan hadirkan di hari kiamat orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Lalu Allah tanya kepadanya, untuk apa engkau berjihad? Mulutnya mengatakan, aku berjihad karenamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kazzabta, engkau berbohong. Engkau berjihad karena ingin disebut sebagai pemberani. Engkau berjihad ingin disebut sebagai pahlawan. Maka diseret oleh Allah ke dalam neraka. Allah bongkar aibnya. Lalu dipanggillah orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, orang-orang yang dianggap alim di dunia, yang disebut-sebut ulama. Lalu Allah tanya, untuk apa engkau menuntut ilmu? Untuk apa engkau mempelajari ilmu? Lalu dia mengatakan, aku mempelajari karenamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kazzabta, engkau berbohong.
engkau mempelajari ilmu agar engkau disebut alim, agar engkau disebut ulama, agar engkau disebut qari, agar engkau dihargai. Allah bongkar aib Allah, kemudian Allah seret. Lalu yang terakhir dalam hadis itu, dipanggillah orang-orang yang dermawan di dunia, yang ahli sedekah. Lalu Allah tanya kepadanya, kenapa engkau bersedekah? Lalu dia mengatakan, karenamu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kazzabta, engkau berbohong. Engkau bersedekah agar engkau dikenal sebagai seorang dermawan, agar engkau dipuji-puji oleh banyak orang. Lalu Allah suruh malaikat seret ke neraka, ujungnya neraka. Maka bersedekah tanpa ikhlas ternyata ujungnya neraka juga. Peng habis badan dalam neraka. Kan berit bangai katanya nyan buat. Jadi kalau bersedekah, tanamkan dulu rasa ikhlas. Cuma jangan menunggu ikhlas itu muncul, tapi ikhlas itu dipaksa. Karena kalau menunggu ikhlas muncul, enggak muncul-muncul. Jadi orang mau kasih enggak jadi. Kenapa? Belum ikhlas. Lo nak juk belum ikhlas. Pakan hantar nama sedekah ron. Kenapa tidak pernah bersedekah, Pak? Belum ikhlas, susah saya, belum ikhlas. Sampai umur ke 65 belum ikhlas. Ikhlas itu dipaksa. Ambil uang, langsung masukkan amplop, bismillah ini. Walaupun nanti dibisik sama syaitan, kamu tidak ikhlas, kamu pasti paksakan. Ketika sudah memberi, maka insya-Allah nanti ikhlas itu akan muncul beriringan dengan pemberian. Jadi jangan nunggu-nunggu ikhlas, tunggu ikhlas, akhirnya enggak pernah beri. Beri dulu, nanti akan dipelajari tentang ikhlas. Ya. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala itu ada di saat bersedekah yang pertama. Kemudian berikutnya, ya, hendaknya seseorang bersedekah dalam keadaan sirriyah, ya. Hendaknya seseorang bersedekah yang lebih utama adabnya dalam keadaan sirriyah, ya. Yaitu dalam keadaan sembunyi-sembunyi, itu lebih utama. Walaupun sedekah dalam keadaan terang-terangan itu berpahala. Karena ukuran riya itu bukan nampak tidak nampaknya sedekah. Ukuran riya adalah permainan hati. Jadi bukan dengan memberi ke pengurus masjid, ini ada 10 sak semen untuk pembangunan masjid, lalu diumumkan, nama kita diumumkan, belum tentu itu riya. Karena riya itu bermain di hati. Yang menentukan riya tidak riya bukan gaya, tetapi hati. Ada orang musafir, salat di tengah lapangan, tidak tahu salat di mana. Ada orang yang berhenti mobil sebentar, salat di samping jalan. Apakah riya? Belum tentu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tubdus sadaqati fa ni'ammahi. Kalau engkau menampakkan sedekahmu, artinya tampak sedekahmu di hadapan orang, maka dia telah berpahala besar. Allah tidak menghilangkan pahala yang sedekah yang terang-terangan, tidak. Karena memang ada sedekah perlu terang-terangan. Memberikan sesuatu supaya dipertanggungjawabkan, ada saksi, itu perlu sedekah terang-terangan. Malah bingung pengurus masjid, malah bingung kalau tiba-tiba ada yang menggantungkan semen di masjid, lalu ditulis dari hamba Allah. Takut-takut isinya bom, bukan semen, atau apa saja, bisa menakutkan, atau fitnah, atau apa saja. Maka memberikan terang-terangan itu sedekah. Ini tidak mengapa. Oh, ditulis nama kita di kertas, dipanggil di hari Jumat, selama hati tetap mengikhlaskan pemberian itu karena Allah, maka itu dapat pahala sempurna. Jadi yang bermain hanya hati. Jadi kalau hati di saat ingin disebutkan, nyo bet tulis nan hamba Allah, bah nak tulis nan lung belengkap, nyan haji bet tu, harus Pak Haji harus dipanggil. Itu ditulis lengkap dengan nama Pak Haji, lalu kita ada kebanggaan, bermain di hati kebanggaan. Di situ baru jatuh ke riya. Kalau tidak, biasa saja dipanggil nama, biasa saja. Jadi pahala sedekah terang-terangan itu sudah baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara,
fahuwa khairul lakum. Tapi seandainya engkau memberikannya dengan cara sembunyi-sembunyi, terutama yang engkau berikan fuqara, fakir miskin, itu lebih baik untukmu, kata Allah, lebih baik untukmu. Jadi begini, yang diutamakan menyembunyikan sedekah apabila berhadapan dengan orang miskin. Kenapa? Pertama, dengan menyembunyikan diri, kita tidak terjebak ke dalam ria. Walaupun tak ada rencana ria, tapi kita menutup jembatan menuju ria. Jadi kalau kasih sedekah ke orang miskin, suruh antar sama orang lain, itu masih lebih baik. Nanti kalau ditanya dari soalnya, nanya pokoknya dari hamba Allah nak terima ngelaju. Jadi kita bertemu dia, si miskin ini di pasar nanti, kita tidak berharap pujian dari dia, dan dia pun tidak berusaha untuk mencari-cari kita, tidak berusaha untuk mencium tangan kita. Kita menutup jembatan menuju ria. Yang kedua, dengan sedekah sembunyi-sembunyi, maka kita otomatis akan menutup aib si miskin. Jadi orang miskin itu pun tidak tersebar bahawa dia adalah orang yang dibantu. Makanya menutup aib si miskin itu perlu. Ada cara yang kurang bagus yang melawan, sebenarnya tidak cocok dengan syariat, seperti uang kaget. Itu acara itu kalau tidak sesuai dengan syariat, kalau dibicarakan dengan syariat, walaupun nampaknya baik. Jadi mengekspos kemiskinan orang. Orang miskin disuruh lari-lari, disuruh belanja, jatuh-jatuh dalam parit. Kemudian yang penting dapat uang 10 juta belanja. Itu tidak sesuai syariat. Orang miskin walaupun miskin, itu jembatan kita menuju surga. Kita ini kaya karena ada mereka. Kita ini mudah masuk surga karena ada orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin semuanya kaya, maka kita susah untuk masuk surga. Jalan-jalan sedekah tertutup. Semua orang tidak ada yang mau terima sedekah. Jadi menutup aib mereka sebagai orang miskin, artinya menutup supaya mereka tidaklah sampai diekspos. Nah, ini salah satu tujuan daripada bersedekah dengan cara diam-diam. Jadi cara diam-diam itu lebih baik. Pernah saya baca di salah satu pemimpin di kalangan Bani Abbasiyah, tapi saya lupa namanya. Beliau selalu bersedekah di malam hari diam-diam, menggantungkan gandum di rumah orang-orang miskin. Hampir setiap malam berganti-ganti rumah orang miskin beliau gantungkan uang, dinar atau dirham. Kadang-kadang beliau gantungkan gandum. Dan beliau berlaku diam-diam. Salah satu pejabat di Bani Abbasiyah. Orang miskin di kota itu tidak ada yang tahu siapa yang selalu menggantungkan makanan atau apa saja untuk membantu mereka. Sampai akhirnya tiba-tiba terdengar pengumuman bahawa pejabat fulan meninggal dunia. Waktu pengumuman itu dianggap biasa saja. Jadi orang dianggap itu kematian yang biasa. Tapi setelah meninggalnya beliau, beberapa hari berikutnya tidak ada lagi semua bantuan di rumah-rumah orang miskin. Tidak ada lagi yang menggantungkan makanan, tidak ada lagi yang menggantungkan dinar dirham. Semenjak itulah orang miskin tahu serentak bahawa ternyata fulanlah yang telah berjalan dari rumah ke rumah untuk menolong orang miskin. Dan beliau telah meninggal dunia membawa keikhlasannya hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawab mereka Allah, orang-orangnya menyambut sedekah pakai HP. Dia orang miskin disuruh pegang plastiknya, coba pegang, lalu dia nepres sihat, nemat dia sihat apa? Nemat dia sihat. Itu di foto sendiri tu, foto sendiri sedekahnya. Lalu posting di Facebook. Alhamdulillah Ramadan ke-7 telah berhasil memberikan kepada orang miskin. Mudah-mudahan Allah terima amalku. Ini kan tai kucing ini bapak ini. Bahasa mudah-mudahan Allah terima amalku. But foto dro-dro, punya foto legop tanpa kita ketahuan, terserah beliau. Ini foto diri sendiri posting. Itu tujuannya apa? Nanti ada yang ini syiar Ustaz. Ustaz jangan salah bilang ini syiar, kata dia. Apanya, bagian mana yang syiar? Ketika diposting di Facebook, apa yang dia tunggu? Dia tunggu balasan komen dari orang. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan ahli surga, mudah-mudahan anaknya saleh, mudah-mudahan macam-macam, mudah-mudahan dapat isteri lagi, mana macam-macam doa orang. Ya. Jadi komen orang ini
mau tidak mau kita akan terus 1 jam kita cek lagi. Alhamdulillah bertambah komen. Hati bermain. Permainan hati inilah yang jatuh akhirnya ke dalam kesia-siaan beramal. Jadi hati-hati, jangan pancing-pancing hati untuk jatuh ke dalam riya. Jadi sembunyikan saja sedekah kita. Kalau sudah sedekah, supaya terpelihara sedekah itu, maka jangan pernah diingat-ingat, Bapak Ibu maka Allah. Habis sedekah jangan diingat. Jangan diingat, dalam memori pun jangan diingat. Jadi rahasia supaya kita tetap diingat Allah, lupakan sedekah kita, maka Allah akan tetap mengingatnya. Tapi kalau kita terus-terusan mengingat-ingat sedekah kita, maka Allah akan melupakan sedekah kita. Jadi ini di antara adab bersedekah. Usahakan sedekah lebih utama bersembunyi-sembunyi apabila menghadapi kalangan fakir dan miskin. Kemudian adab berikutnya, hendaknya seseorang kalau bersedekah, carilah dari harta yang baik. Sedekah itu usahakan dari harta yang baik. Jangan bersedekah dari harta yang haram. Karena bersedekah dari harta yang haram itu menimbulkan kesia-siaan dalam bersedekah. Allah tidak akan terima apapun yang disedekahkan dari harta yang haram. Ini sama dengan cuci baju dengan air kencing. Tujuan cuci baju tapi dengan air kencing. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahawa ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min thayyib wa la yaqbalullah illa thayyib. Hendaknya seseorang janganlah bersedekah kecuali dari harta yang baik, karena Allah tidak akan terima kecuali dari harta yang baik. Dalam hadis yang lain disebutkan la yaqbalullah as-salat bighairi wudu' wala sadaqah min ghulul. Tidak akan diterima salat tanpa wudu dan tidak akan diterima sedekah dari harta ghulul. Sedekah dari harta ghulul itu pernah kita bahas Pak di malam-malam kita pelajari tentang adab waktu bekerja sebagai pegawai. Ghulul itu mengambil harta yang secara khianat. Ghulul itu bukan mencuri tetapi berkhianat. Kalau pencuri itu tidak diizinkan menjadi pegawai. Kan enggak ada orang waktu ngisi formulir kerja, pekerjaan apa, pencuri, langsung itulah Pak. Tapi orang ngisi yang baik-baik, sudah lulus jadi pegawai, sudah lulus jadi karyawan, begitu sudah diamanahkan, ini kunci gudang kamu pegang, urusan kamu kerjanya bagian ini, gaji kamu sekian. Ini setelah diangkat jadi pegawai resmi, ada gaji, lalu kemudian dia mengambil kesempatan mencari harta lain di balik kerja dia. Saya pernah memberi contoh hulul, orang cik diu kerja bahagian pegat KTP. Memang itu kerja aja, tukang buat KTP. Dikasih gaji oleh pemerintah, ini tukang buat KTP gajinya sekian. Tapi setiap kali ada orang mau buat KTP, dia mengatakan, Bu, ni ada wang rokok. Rokok apa? Rokok besar kan, ya. Itu diminta setiap orang 20.000. Orang gara-gara menginginkan barang yang dia itu supaya lancar, dia bayar. Padahal dia punya gaji. Buat STNK, buat SIM, buat apa saja, gajinya ada untuk buat itu, tapi dia ambil kembali di balik pekerjaannya. Ini ghulul. Hukumnya apa? Pertama, haram di sisi Allah. Haram. Itu harta-harta haram yang dia bawa pulang. Dibawa pulang dimakan oleh anak dan istrinya, maka anak dan istrinya berubah menjadi haram. Tidak apa? Gimana cara ada urin yang baju harta haram tiba-tiba berubah jadi haram? Tidak begitu cara berhukumnya. Dia makan haram, bukan dia yang berubah jadi haram. Artinya Allah cabut keberkahan dalam dirinya. Anak-anak kita Allah cabut keberkahan. Masuk pesantren 6 tahun, tapi yang dikirim SPP wang makan dari harta ayah secara ghulul, khianat dalam kerja. Walaupun 6 tahunnya haji kebut bak ujung, lihat saja nantinya. Lalu kemudian yang paling parah, nanti di hari kiamat,
wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan khianat dalam kerjaannya, nanti hari kiamat dia bawa barang khianatnya. Jadi apa yang dia bawa? Dia bawa dinar, dirham, uang rupiah, dia bawa KTP, dia bawa mesin pencetak KTP, dia bawa mesin pencetak SIM, SNK, bawa, letakkan di pundak, berdiri di padang mahsyar 50,000 tahun lamanya. Nyan mandu mesin ke peraya, mandu KTP ke peraya oleh Allah, berdiri di padang mahsyar, bawa barang. Ini ghulul, khianat. Dan kalau dia bersedekah, jadi aneh orang hari ini kadang-kadang bersedekah, sudah dapat harta banyak dari hasil korupsi. Korupsi itu ghulul, khianat, karena dipercaya lalu korupsi. Lalu bersedekah, buat panti asuhan, kadang-kadang beri makan anak yatim. Apa kata Nabi? Tidak akan diterima, tidak akan diterima sedekah dari pekerjaan yang ghulul. Pekerjaan yang haram kita sedekah, tidak akan diterima, maka sia-sialah dia. Jadi orang kita ini kalau cari harta halal, Bapak Ibu maka Allah, walaupun 1,000 kita campakkan ke dalam celengan masjid, 1,000 atau 1,000 kita berikan kepada fakir miskin, maka 1,000 itu ditulis di sisi Allah bukan 1,000, tapi dikali antara 10 sampai 700 kali lipat, tergantung dengan perjuangan dan keikhlasan. Semakin sulit mencari 1,000 itu, semakin besar hitungan Allah. Tapi ada orang kaya korupsi, kemudian sedekah, yang dia sedekahkan 10 juta, tapi nol di sisi Allah. Tidak Allah tulis, Allah tidak terima sama sekali. Makanya kalau bersedekah itu min kasabin tayyibin, bersedekahlah dari harta yang halal. Nah, ada orang gaya berfikir begini, Bapak Ibu, yang harta halal dia pisahkan, yang harta haram dia pisahkan. Kalau sedekah dia ambil yang halal-halal saja. Jadi ada 2 buah celeng di rumah, dia tulis nyawa halal, yang ini haram. Nah, yang ini dia sedekahkan, yang ini dia simpan-simpan, dia simpan untuk makan dirinya sendiri. Ini orang kurang ilmunya, mencampur adukkan kebaikan dan keburukan, menyebabkan hilangnya amal baik. Jadi tidak bisa dicampur-campurkan. Ini menunjukkan orang ini kurang ilmunya. Dan orang-orang begini, maka dia akan dibimbangkan dengan amalnya sendiri, antara surga dan neraka, antara surga dan neraka. Jadi hidup itu harus pasti. Hidup harus pasti. Hiduplah dalam dunia halal, jangan mendekat ke dunia haram, karena sampai sedekah pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya taqdimul jayyid minal mal fi sadaqah. Kalau bersedekah, berikanlah yang terbaik. Kalau bersedekah, berikanlah yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil engkau yang merasa beriman, kalau engkau berinfak, maka infakkanlah min thayyibat, dari yang terbaik yang engkau cari, yang engkau miliki. Dalam ayat yang lain, dalam surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan menerima kebaikan dari Allah sampai engkau memberi infak atau bersedekah dengan apa yang paling engkau cintai. Jadi waktu turun ayat itu, salah seorang sahabat, setelah turun wahyu lan tanalul birra, langsung dia menemui Nabi SAW. Lalu dia berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau aku menafkahkan apa yang paling aku cintai, apakah aku akan masuk surga? Diterimakah sedekahku dan apakah aku masuk surga? Kata Rasulullah, engkau akan dimasukkan ke dalam surganya. Langsung dia di detik itu juga dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ada satu kebun besar, kebun anggur dan kurma di Bayha, tempatnya di daerah Bayha, kata dia. Itu kebun paling kucintai. Siang malam aku mengunjunginya. Dia mencintai kebun itu, hartanya yang terbesar. Maka hari ini ya Rasulullah, ku infakkan kepada Allah dan kepada dirimu ya Rasulullah. Rasulullah terima.
Rasulullah terima. Ini bukti apa Bapak? Orang dulu kalau dengar jaminan surga dari Nabi, itu hatinya melayang Bapak. Langsung terbang seakan-akan dia sudah masuk surga. Keyakinannya penuh 100%, bukan 99,99%, 100% penuh keinginannya untuk bertemu Allah dan surga Allah. Maka dia tidak peduli, karena dia yakin Allah akan balas lebih. Dengar ayat, langsung dia infakkan kebun terbesar. Ini kalau kita ada penceramah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jangankan yang mendengar ceramah, penceramah sendiri turun dari mimbar tidak berani sedekah. Jangankan yang dengar ceramah, penceramah sendiri tidak berani sedekah. Tapi ayat dia keluarkan sendiri. Bimoli 2 kilo hang gede jeun. Cari-cari kapan diskon bimoli. Kalau semua tertulis gula, misal gula 18.000, dia cari kapan waktunya gula turun 17.999 baru dia upload dia sedekah. Takut sekali. Dan kalau ada orang yang memang bersedekah, mencari-cari harta yang buruk untuk disedekahkan, artinya yang dia sendiri tidak suka, maka dia telah kehilangan al-birra, dia telah kehilangan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bersedekah makanan itu selalu mencari yang dia paling sukai untuk diberikan kepada orang lain. Di dalam kitab Al-Faraj, Asy-Syiddatu ba'da Al-Faraj, Al-Faraj ba'da Asy-Syiddah, karangan Imam At-Tanuji, itu disebutkan salah satu kisah di kalangan tabi'in. Seorang ibu yang anaknya safar, mohon pamit kepadanya untuk mencari rezeki. Ibu itu susah melepaskan anaknya, tapi anaknya mengatakan, ibu tidak lama, aku akan kembali untuk mencari rezeki. Lalu ibu itu melepaskannya, dan akhirnya ditinggalkanlah harta sedikit hanya untuk makan 2-3 hari saja. Nah, kemudian ibu ini mengandalkan makan dari apa yang tersisa dari gandum. Di hari ketiga, tinggal tersisa satu kali makan lagi. Dia berharap anak ini hari ini pulang, karena janjinya 2 atau 3 hari saja. Ketika gandum itu telah dimasak, kemudian siap untuk dimakan, ketika tangannya akan menyuapkan gandum ke mulutnya, si ibu ini tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Dia buka pintu dan dia lihat seorang pengemis yang belum makan. Lalu ibu ini mengambil gandum yang rencana dia makan terakhir, dia berikan ke pengemis ini, dan dia sendiri menahan lapar. Dia berharap mudah-mudahan nanti malam anaknya pulang. Itu yang terjadi pada ibu. Nah, kemudian diceritakan dalam kitab itu, di sisi lain si anak ternyata benar-benar dalam perjalanan pulang. Dia melewati satu daerah yang kebetulan agak berhutan, dalam kisah itu disebutkan. Nah, ternyata di tengah-tengah hutan itu dia disasar oleh seekor singa. Ketika diterkam, jadi singa ini pas menemui orang di tengah hutan ini, anak ini yang dimaksud itu menerkam. Ketika menerkam, tiba-tiba ini baju sudah robek, hampir saja dimakan, tiba-tiba muncullah seseorang dengan berkuda, memakai jubah putih, berkuda, lalu kemudian langsung dipukul singa ini, dan orang ini mengatakan pergilah. Lalu disebutkan kepada si anak ini, si musafir ini, pemuda ini, orang yang berjubah itu mengatakan al-luqmah bil-luqmah, satu suapan dengan satu suapan. Lalu dia menghilang. Orang ini begitu saja menghilang, dengan kuda-kudanya, dengan orang-orangnya begitu saja menghilang. Dia cuma mengucapkan al-luqmah bil-luqmah, satu suapan dengan satu suapan. Lalu anak ini bingung, akhirnya dia lanjutkan perjalanan sampailah ke rumahnya. Begitu sampai ke rumahnya, anak ini langsung menceritakan ke ibunya, ibu, ada kejadian aneh. Tadi aku begini, diterkam, dan saat singa itu akan menerkamku, tiba-tiba datang begini, lalu dia mengucapkan satu suapan dengan satu suapan. Aku tidak tahu apa maksudnya. Di saat dia ceritakan itu, si ibu menetes air matanya. Lalu disitulah dia mengatakan, nak, sungguh benar Allah yang telah menjanjikan kebaikan. Tadi ibu tidak jadi makan, memberikan satu suapan untuk fakir miskin,
ternyata satu suapan itu Allah lepaskan engkau dari satu suapan singa. Jadi jangan ragu jemaah melakukan Allah. Apapun yang kita berikan kepada Allah, Allah beri, Allah balas di dunia dan di akhirat. Kita banyak sedekah, Allah akan tambahi lagi. Makanya Allah bandingkan dua perbuatan. Dalam surah Al-Baqarah Allah bandingkan dua perbuatan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan orang yang hidup dengan riba, dan Allah pelihara, Allah suburkan harta orang yang hidup dengan sedekah. Yang riba hancur, yang sedekah subur, kata Allah. Bagaimana subur? Semakin banyak, semakin banyak, semakin bahagia. Maka bersedekahlah, bersedekahlah dengan cara sedekah yang baik. Baik. Saya berhenti sebentar di sini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan pada sisi pertanyaan ada tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab ini ya. Baik, saya jawab ini dulu karena ada pertanyaan yang takut saya nanti terlupakan. Ini saja sudah mulai terlupakan. Maklum kita sinyal kita agak pendek. Jadi yang pertama kita ditanya ikhlas. Mulut kita mengatakan ikhlas. Ada yang mengatakan kalau mulut sudah mengatakan ikhlas, membuktikan sebenarnya kita kurang ikhlas. Kan begitu sebenarnya dalam pandangan zahir. Nah, ada satu kaedah dalam qawaid fikih yang berbunyi maqasidul lafzi ada niyatil lafidh. Ya, maksud sebuah lafaz itu tergantung dari orang yang melafazkannya. Jadi bukan tergantung dari orang yang mendengarkan, tapi tergantung dari orang yang melafazkannya. Teringat dulu Pak puisi Khairil Anwar yang menyebutkan aku binatang jalang gitu, ingin hidup 1000 tahun lagi. Ini yang tahu maksud si Khairil Anwar dia binatang jalang itu siapa? Ya dia yang tahu. Kalau ada orang mengucapkan sesuatu, maka yang paling tahu dia. Baik, dari kaedah itu keluarlah satu pemahaman, kalau orang mengucapkan sesuatu, maka sebenarnya yang menjadi tolak ukur adalah apa yang sedang dia bersihkan di hatinya. Walaupun kalimatnya kadang-kadang nampaknya kurang ikhlas, tetapi yang di hatinya yang menjadi tolak ukur. Jadi kita yang mendengar tidak bisa tahu. Kita nggak bisa menebak. Ni orangnya kayak Haji. Misal begini, ditanya tadi, ini ikhlas nggak nih? Cara jawab kita, ikhlas. Anak mau tanya, ikhlas. Ada orang mengatakan, itu kan udah mulai nggak ikhlas kan? Udah mulai nggak ikhlas, misal begitu. Belum tentu, bisa jadi dia memang sedang sakit gigi, dia ingin mengatakan, enggak, katanya kata dasar ikhlas, misal begitu. Contohnya begitulah Bapak. Artinya itu semuanya kembali kepada niatillah, kembali kepada niatillah. Ukuran kita ini adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Wallahu a'lam. Jadi itu sebenarnya sumber utamanya saja. Kemudian pertanyaan sambungannya, menceritakan kebaikan-kebaikan. Ada masanya menceritakan kebaikan itu tidak termasuk golongan orang-orang yang
yang riya, terutama pada saat menyombongkan diri di atas orang sombong. Itu disebutkan di dalam beberapa kitab, at-takabbur 'alal mutakabbir sadaqah. Kalau bahasa Imam Syafi'i, at-takabbur 'alal mutakabbir sadaqatain. Menyombongkan diri di atas orang sombong itu sedekah. Itu bahasa ulama, bukan hadis, Bang. Maksudnya apa? Di saat kita melihat ada orang sudah mulai menyombongkan diri dengan mengatakan, ini masjid ini saya yang bangun, tiangnya menyohanalung handedang tiangnya. Nah, ini semuanya begini. Lalu kita sahut, irona saboh ni. Inyo mandumnya long yang manduk. Ikah saboh tak kayak kapunannya. Apa tujuan kita? Untuk memukul, memberi efek jera pada dia. Jangan sombongkan dirimu dengan sedekah. Jadi harus ada niat memberi efek jera. Itu baru tidak dianggap bahagian daripada riya. Yang kedua, mengungkit-ungkit kebaikan diri sendiri kalau tujuannya memberi nasihat dibolehkan. Misal seorang penceramah atau dai menyebutkan, kami datang dan kami telah berhasil mengislamkan fulan, maka jangan patah semangat untuk mengislamkan orang. Dia memberi tamsilan ke amal dia sendiri, tapi yang tetap yang bermain di hati adalah dia ingin mengatakan, belajarlah dari keteguhan kami, jangan mudah putus asa. Itu ada efek memberi nasihat, maka tidak masuk ke dalam urusan riya. Tapi yang masuk ke riya itu yang memang total ingin memamerkan, membangga-banggakan. Jadi kalau membangga-banggakan itu tidak ada cerita, itu masuk ke dalam penghapusan amal. Makanya paling bahaya kalau tidak bisa jaga mulut, terus-terusan membangga-banggakan kebaikan. Mohon maaf Bapak dan Ibu, yang paling sering hari ini terjadi apa? Kita membanggakan kebaikan kita secara tidak langsung melalui memposting anak-anak kita. Yang punya anak-anak TK, SD, itu kita posting di Facebook. Dia sudah hafal 1 juz, lalu kita foto. Waktu dia sedang hafal Quran di rumah, kita foto, lalu kita tampilkan di Facebook. Lalu kita mengatakan, alhamdulillah sudah 1 juz, walaupun baru umur 4 tahun sudah 1 juz. Ini kita sedang apa sebenarnya? Bukan hanya membanggakan anak kita, kita sedang ingin mengatakan, ini ya hasil didikan kami, ini modelnya. Nyok yang petonyok. Yang selain itu kita ingin mengatakan, anakmu mana? Ini anakku, anakmu mana? Kan begitu. Sebenarnya itu semua terlapisi. Nah, ini total habis Pak. Yang kita dengarkan, kita ajarkan Iqra, habis semuanya. Nah, kemudian yang terakhir sambungannya, hari ini kita bagaimana tadi? Baca ayat panjang-panjang, contoh Ustaz baca ayat panjang-panjang misal untuk ada orang tu ini posisinya kadang-kadang bisa terjadi pada seorang imam atau kita baca Quran. Saya pernah baca salah satu kitab tasawuf yang menceritakan tentang perilaku orang-orang sufi, yang ketika dia sedang baca Quran, lalu ketika lewat orang, dia mengecilkan suaranya. Di belakang orang itu sudah jauh, dia besarkan lagi suaranya. Dan dia melakukan itu berulang-ulang. Artinya ada orang lewat, dia kecilkan. Setelah orang tidak ada, dia besarkan suaranya. Nah, ini salah satu perilaku yang tercatat untuk menyimpan keikhlasan hati. Tadi saya bilang, memang kita hana rencana dapria dengan baca Quran. Tetapi kadang-kadang kita buka jembatan. Apalagi kita yang punya suara indah, itu kadang-kadang sengaja jadi imam, mencari ayat-ayat yang kadang-kadang ingin di hati, ingin memamerkan. Jadi permainannya permainan hati. Waktu maghrib itu selayaknya tuntunan dalam syariat memang bukan ayat-ayat panjang, ayat-ayat pendek. Tapi pernah Pak terjadi, tidak saya sebutkan masjidnya, yang penting bukan masjid ini. Pernah terjadi nanti imam karena suaranya dianggap indah, dia mulai melantunkan seperti tilawah di musabaqah tilawatil Quran. Setelah dia baca sekali wadduha, lalu dia tarik sekali lagi, jadi wadduha per ayat, ditarik sekali lagi Pak. Dari wadduha pertama ditarik sekali sampai habis dengan bacaan-bacaan tarannum.
Dia ulang wadduha 2 kali untuk memamerkan suaranya. Ini imam begini makruh untuk dijadikan imam. Faham Al-Quran tapi tidak faham tentang fikih salat, tentang keutamaan dalam salat, maka tidak perlulah kita sampai membangga-banggakan apa yang kita miliki. Para nabi itu selalu mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya begitu kira-kira Ustaz Gure lontuan yang tanya sebenarnya kagak ada jawaban maka tanya ngecit untuk yang lain kan. Baik, ada yang lain silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi khusus di bulan Ramadan ini membayar atau mengeluarkan zakat atau memberi makan orang-orang fakir miskin. Terima kasih. Baik, masih ada satu lagi Bapak? Iya, ada satu lagi yang dia stop sekarang tidak bisa orang dia. Iya, sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah berhubungan dengan harta yang Allah SWT. Ada pernah saya dengar ingin membersihkan harta karena harta kita tergantung pada harta halal dan sering-sering harta membersihkan. Bagaimana membersihkan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Yang pertama, mana yang lebih utama dalam Ramadan ini? Kalau tiba-tiba pas dalam Ramadan kita terkena haul untuk membayar zakat mal, mana lebih utama membayar zakat mal dengan memberikan harta kita sebagai infak kepada fakir miskin? Ini perlu dikembalikan ke asal hukum. Zakat mal itu hukumnya wajib. Memberikan kepada fakir miskin itu hukum dasarnya sunnah, kecuali di saat kita mendapatkan hal-hal yang wajib kita berikan kepada fakir miskin. Misalnya tidak ada orang lain di lingkungan kita yang mampu membantunya. Tapi pada dasarnya berinfak, bersedekah hukum dasarnya adalah sunnah. Maka yang lebih utama adalah membayar zakat mal. Karena sedekah itu dibagi dua, sedekah wajibah dan sedekah yang sunnah. Sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib yang mana? Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin, dan seterusnya. Nah, zakat mal itu wajib setelah terkena 2 syarat, yaitu syarat nisab dan syarat haul. Pas haulnya pas Ramadan, tetap wajib utamakan zakat mal di atas pemberian kepada fakir miskin. Tapi yang lebih bagus lagi, zakat mal itu langsung diberikan ke fakir miskin. Nanti dua-duanya langsung dapat. Langsung dapat dari zakat harta kita. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau bercampur harta halal dan haram, maka bagaimana cara membersihkan harta? Yang pertama, otomatis kita tetap diminta untuk taubat dari mencampur-campurkan harta. Kadang-kadang kita bekerja di lembaga-lembaga yang memproduksi barang haram. Kita enggak makan haram, tapi kita kerja di lembaga yang memproduksi barang haram. Kita kerja di toko yang menjual benda haram, menjual khamar, atau kita kerja di kafe tempat penjualan khamar, maka hasil gaji kita itu juga haram. Ma hurrima akluhu hurrima bai'uhu. Apa sesuatu yang diharamkan untuk dimakan, maka haram pula untuk diperjual belikan. Pernah saya kasih contoh orang yang mencampurkan harta. Sebahagian orang itu tidak makan babi. Rata-rata kita Islam tidak makan babi, tetapi kerja dia late bui. Yang dia late betul-betul bui. Dia kejar babi, lalu dia bunuh babi, lalu dia tangkap, dia jual ke Cina. Dibeli satu babi 500.000. Dia tidak makan babi,
maka apa hukum dapat hasil dari penjualan tersebut? Sama, hukumnya sama-sama haram. Lalu kita merasa itu harta halal, bawa pulang. Kemudian ada sebagian orang kerja yang halal setengah, PNS halal, tapi setengahnya lagi dia kerja yang haram. Nah, ini campur harta. Bagaimana cara taubatnya? Bagaimana cara bersihkannya? Pertama, taubatlah. Jangan kerja bercampur-campur. Hati-hatilah. Abu Bakar dulu pernah mencongkel tenggorokannya sendiri untuk mengeluarkan pemberian dari seseorang yang dia tidak tahu diambil dari mana. Dicongkelnya, Pak, untuk jangan sampai masuk sedikit pun dari yang haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Al-lahmu nabata minas sukhti fannaru aula bih." Semua daging yang tumbuh dari benda yang haram, maka nerakalah tempatnya. Artinya dagingnya di neraka, maka daging itu sudah kemana? Bercampur dengan darah. Maka harus taubat dari pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Taubat, resign sajalah. Kalau tidak mungkin lagi kerja di lembaga riba, nya kaji resign ya. Kecuali dirubah sistemnya. Ini alhamdulillah Aceh 2020 dalam kanun wajib semuanya bersyariat. Silakan kerja kalau sudah yakin dengan syariat. Yang kedua, kalau sudah bercampur, tadi taubat dulu. Yang kedua, perbanyaklah sedekah. Nah, sedekah itu bisa menghilangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala di atas harta-harta yang bercampur. Jadi sedekah saja, sedekah secara rutin. Kita tidak tahu lagi dari mana yang halal, mana haram. Sedekah saja secara rutin, baik ke masjid, fakir miskin atau siapa saja. Maka insya-Allah mudah-mudahan kebaikan kita bersedekah, Allah yang pisahkan harta itu. Allah tetap terima taubat kita. At-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang diterima taubatnya seperti tidak ada dosa sama sekali. Baik, ini tadi ada sedikit Ustaz. Tadi kalau misalnya saya sambung mau jawaban Ustaz. Misalnya tadi kan babi tadi kita diberikan apa? Ustaz? Jual babi. Jual babi kan haram ni. Kita tidak makan lagi. Mau benar Ustaz. Mau toh lekui, kampung. Ya Ustaz. Lekui. Bulu babi, bulu ikan. Cuma hidung kong Ustaz. Baik, Bapak Ibu, ini sedikit lagi nih. Ini penting masalah babi masalahnya nih. Perlu kita tahu lebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan babi, anjing, itu bukan bermakna binatang itu hina. Ada orang cara berfikirnya salah faham. Jadi waktu tersebut bui, waktu tersebut asal genging, asal ngembui, lagi genging, asal ngembui. Jadi betul-betul benci kepada anjing dan babi. Yang ciptakan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ciptakan babi dan anjing bukan menunjukkan kehinaan binatang tersebut, tapi itu ujian bagi kita untuk menahan daripada perintah dan larangan Allah. Allah larang jangan makan babi, bukan menunjukkan binatang itu hina sekali, tapi itu ujian bagi kita. Sanggup tidak kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Tidak ada yang sia-sia. Satu benda pun tidak sia-sia. Jadi ini dulu kita perlu fahami. Maka oleh karena itu, binatang apapun walaupun terhina di mata manusia, tapi tetap di mata Allah dia adalah makhluk Allah. Dan buktinya seorang pelacur dari kalangan Bani Israel memberi minum seekor anjing, masuk surga. Yang dia beri minum siapa? Anjing, Pak. Anjing yang dia beri minum, surga. Nah, sekarang kita kalau menolong kecoa, misalnya kita tolong kecoa dari sudah melingkar-lingkar dalam WC, Pak. Kita ambil kayu, kita tolong dia, kita keluarkan. Kira-kira dia berterima kasih tidak? Bapak dengarkan terima kasihnya? Kalau Bapak dengarkan terima kasihnya, Bapak pun kecoa. Semua fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Dalam semua binatang yang diciptakan punya hati, semuanya ada pahalanya. Jadi kembalikan dulu ke hukum asal. Nah, pertanyaannya, apakah boleh hukumnya kita mengejar-ngejar babi? Kita bunuh babi sembarangan? Ini boleh enggak kita membunuh nyamuk tanpa dia mengganggu kita? Misal kita datang ke sarang nyamuk, Pak.
lalu kita sikat semuanya, padahal nyamuk itu tinggal sendiri di padang pasir. Kita memburu nyamuk tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan, dia tidak ganggu kita, jual pun tidak laku. Bolehkah kita bermain-main dengan membunuh nyamuk? Sama, hukumnya juga tetap haram. Nah, kenapa hari ini kita pukul nyamuk segala macam? Karena mengganggu. Kapan boleh kejar babi? Di saat dia mengejar kita. Sama-sama lid, tanya lid, bui lid tengok. Nah, jadi di saat seperti itu ada gangguan, ada mudarat. Dia ganggu tanaman, kehadiran dia mengganggu orang, ada anak-anak yang sudah mati gara-gara dia, atau kita takutkan wabah yang dia munculkan. Kalau sudah muncul gangguan, maka barulah berlaku hukum itu. Kalau belum muncul gangguan, maka tetap hukum asal, al-aslu fil asya' al-ibahah. Segala sesuatu urusannya tetap hukum asalnya adalah al-ibahah, hukum mubah. Sampai muncul al-aslu bara'atu zimmah, segala urusan itu tidak ada dosa, kita lepas dari tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengira asal sudah lihat babi cip berat dan berbuya buyan. Sampai anjing lewat kita bilang apa? Anjing kau. Anjing lewat kita bilang anjing kau, sampai bencinya sama anjing. Dia enggak ada dosa. Dosanya kalau kita dia mulai mengganggu, muncullah hukum berikutnya. Jadi jangan cari pekerjaan yang kira-kira memudaratkan. Baik, kira-kira begitu Bapak Ibu menakat Allah. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini, karena semakin cepat kita pulang, saya rasa semakin cepat kita berbuka puasa. Baik, demikian kita bertemu minggu depan, dan kita belum selesai tentang adab-adab bersedekah, masih panjang cerita adab bersedekah, karena ini salah satu amalan terhebat di dalam Ramadan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala untuknya, dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.